Pemirsa, DPRD Metro soroti pembangunan ruko di Jalan Jenderal Sudirman yang alih fungsi menjadi hotel. DPRD mengingatkan alih fungsi harus mengantongi izin perubahan bentuk sesuai kontrak dan perjanjian antara pemerintah dan pihak pengembang. Anggota DPRD Metro Basuki menyatakan pemberhentian sementara pembangunan ruko di Jalan Jenderal Sudirman merupakan langkah tepat untuk menghindari tumpang tindih izin yang semula ruko menjadi hotel. Hal tersebut tertuang dalam surat resmi yang dikeluarkan pemerintah nomor 100.3/44/Sepda-03/03/2025. Pemberhentian sementara menyusul pembangunan alih fungsi ruko menjadi hotel yang belum memiliki izin dan syarat administrasi sesuai peruntukan. Alih fungsi ruko menjadi hotel yang sudah ramai di media sosial dan juga di beberapa berita ya. Jadi melalui proses yang sudah kita lakukan dalam hal ini melalui pemerintah daerah Kota Metro, jadi awalnya sudah diberikan surat pemberitahuan. Jadi prosesnya adalah kita memberitahukan, jadi kita untuk menjaga demi kebaikan bersama sudah diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Setelah itu berproses baru diberikanlah surat pemberhentian. Ya, surat pemberhentian. Dan surat pemberitahuan itu sudah seminggu yang lalu ya pengamat hukum ya sudah diberitahukan dan sudah diterima juga oleh pengembang. Dan hari ini tentu surat pemberhentian juga dari pemerintah Kota Metro sudah dilayangkan juga, sehingga hari ini juga kami mengambil langkah yaitu untuk melakukan penghentian sesuai dengan surat yang sudah dilayangkan. Ya, selama penghentian ini tidak boleh ada aktivitas di luar daripada itu. Nanti kalau misalnya memang ini, silakan nanti pengembang berkomunikasi dengan tim teknis untuk pembahasan lebih lanjut. Basuki menilai keputusan terkait alih fungsi ruko di Jalan Jenderal Sudirman sudah semestinya dijalankan. Karena ruko di Jenderal Sudirman merupakan kawasan niaga sesuai perjanjian bangun guna serah atau BGS. Pembangunan hotel harus mengantongi izin perubahan bentuk sesuai kontrak dan perjanjian antara pemerintah dan pihak pengembang. Basuki menghimbau masyarakat dan pengurus untuk mematuhi ketentuan undang-undang dan perda yang berlaku di Kota Metro. Semua pihak diminta mengikuti aturan yang berlaku untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari. Sangat kompleks ya, kaitan dengan alih fungsi ruko Sudirman ini. Yang sebagai masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, sebenarnya kenapa sih setiap pembangunan pasar ya, yang di Kota Metro ini bermasalah. Dulu Metro Mega Mall, sekarang Jenderal Sudirman. Waktu periode yang lalu saya ingat bahwa perjanjian itu adalah perjanjian bangun guna serah ya, BGS. Kemudian itu dibangun ruko-ruko, ada berapa ruko di Jenderal Sudirman itu, dan memang benar bahwa di kompleks itu adalah kompleks
wilayah niaga, perdagangan, kan gitu. Kemudian kita kemarin lalu tahun berapa itu, 2022 ya, setelah itu perjanjian kontrak kerjasama dengan swasta. Dalam hal ini PT Sang Bima Ratu. Nah, itu merupakan satu pembangunan ruko kerjasama kurang lebih 30 tahun. Ya, kita lihat lagi nanti perjanjian itu bagaimana kan gitu. Ketika alih fungsi menjadi hotel, perhotelan, nah itu juga kita harus melihat, harus kita kaji dulu bahwa di situ adalah pusat niaga kan gitu. Jadi harus merubah aturan. Perjanjian itu harus dirubah. Kalau memang itu kita berpikir tentang hal PAD, kalau kita berpikir tentang fit and proper oriented ya, kaitan dengan usaha kan gitu. Kita dengan pihak swasta, kita pemerintah Kota Metro, dalam pemerintah daerah Kota Metro mempunyai aset kan gitu, berupa tanah. Ini dibangun oleh pihak ketiga. Nah, dengan peralihan alih fungsi ruko menjadi hotel ini, ya sekali lagi harus dikaji lebih dalam lagi. Karena kenapa? Seharusnya pihak pengembang itu kan sebelum mempunyai rencana itu harus memenuhi syarat dulu tentang hal peraturan perundang-undangan, tentang hal perizinan kan seperti itu. Kalau kita mau melihat peraturan kementerian dalam negeri itu nomor 19 kalau nggak salah itu, kemudian ada peraturan kementerian lagi nomor 17 tahun 2022 itu kaitan dengan alih fungsi ya kan, alih fungsi kerjasama, segi pemanfaatan itu juga harus dilihat dari peraturan-peraturan itu gitu. Jangan sembarangan kita walaupun sudah dikontrak ya selama 30 tahun, tapi apapun bentuknya itu merupakan masih aset pemerintah kan seperti itu. Ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi. Pak, kemudian sebelumnya itu kan DPR tidak pernah dilibatkan begitu Pak ya dari proses peralih fungsian begitu Pak. Kemarin sempat Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Husaini menyampaikan hal serupa seperti itu Pak. Oh iya, memang benar. Kami tidak pernah dilibatkan dan baru booming ini melalui media kan, baru-baru ini baru kita semua mendengarkan aspirasi itu kan gitu loh. Katanya ada kaitan dengan pembongkaran fasilitas umum, trotoar dan lain sebagainya. Nah itu menjadi apa ya? Kalau bisa kita ini jangan sampai jadi permasalahan lah di Kota Metro ini. Dengan kaitan dengan pasar, dengan kaitan dengan pembangunan apapun kan. Oleh sebab itu semua pihak, baik pihak pengembang, swasta maupun yang lainnya dalam hal pembangunan itu harus mempunyai izin yang lengkap lah kan gitu loh. Termasuk tentang hal kaitan PBG ya kan? Ya. Artinya pemerintah dan dinas terkait juga yang menangani PBG ini khususnya PUTR jangan menghindar begitu Pak ya? Ya jelas. Jangan menghilang. Hari ini kan tren mereka lagi menghilang nih Pak, trennya sulit dikonfirmasi. Bisa, itu kaitannya dengan hal apa ya? Kewenangan kan gitu loh. Jangan itu hak kewenangan dan kewajiban yang memang harus dihadapi. Jadi pemerintah harus mengklarifikasi begitu Pak. Klarifikasi menyampaikan fakta sebenarnya Pak, ya? Ya, fakta-fakta yang sebenarnya bagaimana? Kenapa sih kok dari ruko ke hotel? Apa motivasinya apa kan gitu? Kalau itu pengembang merasa merugi dengan ruko mungkin kan gitu. Kemudian dialih fungsikan menjadi hotel, itu kan ada aturan-aturan tertentu. Pak, kemudian ini kan lagi ramai isu dugaan gratifikasi yang aliran dana miliaran rupiah yang masuk ke kantong oknum pejabat yang
Diduga itu digunakan untuk Pilkada 2024 kemarin, Pak. Anhar Saputra, Edi Suranto, Siker TV, melaporkan.